Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi budidaya tanaman. Budidaya tanaman adalah pengembangan dan pengembangan biakan pada tanaman yang pada umumnya. Budidaya diartikan sebagai suatu kegiatan yang telah direncanakan untuk memelihara sumber daya hayati pada suatu lahan dengan tujuan diambil manfaat atau hasil panennya. Atau budidaya tanaman juga dapat diartikan sebagai proses atau kegiatan manusia dalam menumbuhkan, merawat, dan memanen tanaman dengan tujuan memperoleh hasil yang diinginkan. Budidaya tanaman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan, bahan baku industri, kesehatan, estetika, atau tujuan lainnya. Dalam budidaya tanaman, ada pun beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, persiapan lahan, yang dimana persiapan lahan di sini merupakan tahap awal dalam budidaya tanaman, di mana lahan dipersiapkan agar sesuai dengan kebutuhan tanaman yang akan ditanam. Kemudian yang kedua, pemilihan varietas atau jenis tanaman, yang dimana tanaman yang akan dibudidayakan dipilih berdasarkan faktor-faktor seperti iklim, jenis tanah, kebutuhan air, kebutuhan nutrisi, dan pasar potensial. Kemudian yang ketiga, penanaman. Setelah lahan siap, bibit atau benih tanaman ditanam secara teratur atau sesuai dengan pola tanam yang direkomendasikan. Penanaman dapat dilakukan secara langsung ke lahan atau melalui media semai terlebih dahulu, tergantung pada jenis tanaman yang akan kita budidayakan. Kemudian selanjutnya pemeliharaan, yang dimana selama masa pertumbuhan tanaman, pemeliharaan yang baik sangat penting. Ini melibatkan penyiraman yang cukup, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, serta pemangkasan jika diperlukan. Kemudian yang selanjutnya panen. Saat tanaman telah mencapai kematangan atau tahap produksi yang diinginkan, tanaman dapat dipanen. Proses panen melibatkan pemotongan, pemungutan, atau pengambilan hasil dari tanaman sesuai dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Kemudian yang terakhir, budidaya tanaman dapat dilakukan di lahan terbuka seperti sawah, kebun, atau ladang, maupun dalam wadah seperti pot, polybag, atau rumah kaca. Metode budidaya tanaman juga dapat bervariasi tergantung pada jenis tanaman dan lingkungan yang tersedia. Kemudian, tujuan utama dari budidaya tanaman adalah untuk mengoptimalkan produksi tanaman dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dengan melakukan budidaya tanaman yang baik, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan, menghasilkan produk pertanian yang berkualitas, serta menjaga kelestarian lingkungan dan berkelanjutan pertanian. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis budidaya. Ada beberapa macam jenis-jenis budidaya seperti budidaya padi, budidaya sayuran, budidaya jagung, budidaya singkong, budidaya tebu, dan sebagainya. Saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu budidaya padi. Padi merupakan tanaman pangan yang menjadi kebutuhan pokok di Indonesia dan beberapa negara di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia belum merasa makan kalau belum mengonsumsi nasi. Oleh karena itu, kebutuhan padi selalu meningkat dan tidak pernah turun. Mengingat kebutuhan padi di Indonesia sangat tinggi, pemerintah pun selalu memprioritaskan program-program pengembangan tanaman pangan yang satu ini. Awalnya padi dibudidayakan di tanah yang kering tanpa perairan. Tetapi karena kebutuhan pada Indonesia relatif tinggi, maka sistem budidaya tanaman pangan jenis ini semakin intensif. Saya akan menyampaikan tentang hasil atau contoh dari tanaman hidroponik. Contohnya yaitu selada, tomat, pakcoy, seledri, mentimun, dan sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu hidroponik selada. Adapun langkah-langkah dalam menanam hidroponik selada yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan teknik hidroponik pada selada yaitu yang pertama, menyiapkan benih selada, kemudian menyiapkan ember atau baskom, styrofoam,
netpot, pisau, spidol, air, dan nutrisi. Kemudian yang kedua, tahap penyemaian. Dalam tahap penyemaian kita perlu melakukan yang pertama, mengambil wadah atau mangkuk kecil, kemudian kedua, mengisi wadah atau mangkuk tersebut dengan air biasa. Yang ketiga, memasukkan benih-benih selada ke dalam wadah atau mangkuk yang berisi air tersebut. Yang keempat, letakkan rockwool pada wadah tersebut lalu memasukkan benih-benih tersebut pada rockwool. Kelima, basahi rockwool dengan air biasa dalam kondisi lembab, yaitu tidak terlalu basah maupun terlalu kering. Kemudian keenam, taruh di tempat yang terkena paparan sinar matahari. Tunggu hingga benih tersebut berkembang dan memiliki daun lebih dari 3. Biasanya tahapan ini berlangsung selama 10 hari. Kemudian adapun tahap ketiga yaitu pemindahan ke sistem hidroponik. Setelah mencapai usia 10 hari, saatnya pemindahan ke sistem hidroponik yang sebelumnya telah kita buat. Pindahkan masing-masing rockwool, masukkan rockwool tersebut pada netpot, isi bak atau tandon pada sistem hidroponik dengan air nutrisi. Jumlahnya ini setara dengan 2,2 liter nutrisi A dan B serta 1 liter air. Kemudian yaitu yang keempat, pembasaran dan perawatan. Lakukanlah pengecekan setiap harinya atau 2 hari sekali. Pengecekan biasanya meliputi pengecekan kadar ppm air nutrisi, kebersihan bak nutrisi, dan pertumbuhan dari akar. Kita cukup memperhatikan perkembangan fisik tanaman dan memastikan nutrisinya tercukupi. Sebagai contoh, jika ada daun yang gugur atau menguning, kita bisa memotongnya atau mencegahnya. Baik, mungkin itu saja materi dari Saudari Yuyun. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nila Maharyani. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang pemanfaatan konsep hidroponik. Adapun manfaat yang pertama yaitu bebas hama. Menanam di lahan yang luas memiliki kemungkinan akan terserang hama dan penyakit yang berasal dari media tanah yang digunakan dalam menanam. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu dapat memaksimalkan ruang. Manfaat hidroponik ini adalah bisa memaksimalkan ruang karena tidak membutuhkan ruang yang luas. Kita juga bisa memanfaatkan beberapa tempat seperti teras rumah atau balkon untuk menanamnya. Yang ketiga yaitu hemat air. Cara ini juga akan membuat penggunaan air untuk perkembangan tanaman menjadi lebih sedikit. Tanaman hidroponik bisa tumbuh dengan air yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan cara menanam tradisional. Kemudian yang keempat yaitu lebih cepat panen. Dengan menggunakan sistem hidroponik ini kita bisa mengatur panas, cahaya matahari, dan hidrasi yang dibutuhkan oleh tanaman ini. Metode ini juga membuat nutrisi lebih mudah tersedia dan dapat diserap oleh tanaman sehingga proses pertumbuhannya lebih cepat. Kemudian yang kelima yaitu mengurangi penggunaan pestisida. Dengan menggunakan ini kita akan dapat menghindarkan tanaman dari hama sehingga kita bisa menghindari penggunaan pestisida. Dengan begitu tanaman yang dihasilkan pun lebih organik dan tentunya lebih sehat. Baik, di sini materi selanjutnya atau materi terakhir tentang manfaat budidaya tanaman. Ada beberapa manfaat budidaya tanaman. Yang pertama, mereka yang melakukan budidaya tanaman tentunya akan mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi atau dari sisi konsumsi untuk bisa dijadikan sebagai salah satu bahan pangan. Kemudian yang kedua, mereka juga akan mendapatkan hasil yang maksimal dari hasil produksi budidaya yang berkualitas. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, kegiatan budidaya ini bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk mengolah sumber daya alam yang ada secara lebih maksimal. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.